Nah, yang kedua, yang ketiga ini corona. Corona ini ada elektroda belum? Ini ada elektroda kayak terkait dengan bentuk, ya kita bisa inovasi tergantung nanti keberuntungan apa, ya. Nah, intinya adalah satu ada elektroda, ya, satu ada elektroda. Nah, kalau yang ini mainannya, besok mainannya tapi ini, ya. Kan kemarin tuh ilustrasinya yang dicontohkan kan oke, ya. Ini saya kasih posisi, ini saya kasih nih. Nah, ini ada udara mengandung interbit. Nah, iya, 80% itu sudah ada di yang 19% oksigen. Nah, kalau kemudian energinya cukup, dia akan kemudian menumpuk nitrogen. Nitrogennya bisa jadi itu dulu. Yang ketemu dengan H2O tak gantian deh. Paham ya? Nah, kalau H2O nya saya ganti N, ketemu dengan N. Kalau N nya energinya cukup, tumbukan energinya cukup, N nya kan bisa pecah. Kalau N nya pecah menjadi N plus dan N plus, kan begitu. N plus itu yang dia kan plus tuh. Kalau dia plus, dia akan tertarik mana? Akan menuju ke mana? Negatif. Itulah kenapa skenario Gusti Allah itu dan luar biasa. Petirnya positifnya dari apa? Memecahkan N-nya muatan positif. Gak mungkin kan N ke alam lagi, gak mungkin. Maka N-nya ikut jatuh ke bumi. N itu yang kemudian membawa atau menjadi bayang ya? Bayang ya? Jadi kenapa kemudian hujan kemudian Allah kirimkan hujan, maka kemudian tumbuh tanaman subur? Bukan ada N-nya kok. Bayang ya? N-nya nggak mungkin balik ke awan, maka N plus-nya itu tak akan jatuh. Bayang ya? Nah itu. Nah dari sana kan kemudian muncul misalkan gimana kalau N-nya saya sisihkan ke biji, N-nya saya sisihkan ke air, ya, biar menjadi pupuk cair, biar kemudian bijinya mengandung nitrat sehingga apa perkembangannya menjadi baik. Nyambung ya? Nyambung. Jadi walaupun fisika tapi bisa ke petani, walaupun fisika bisa ke obati DM, obati diabetes mellitus gitu. Walaupun fisika bisa ke kapal-kapal nelayan agar ikannya gak busuk. Kamu bandingkan loh, banyak udang faname juga banyak loh. Oh banyak. Saya dulu tahun 2020 itu pernah meriset udang faname. Tapi ada salah satu perusahaan yang dia menjadi apa ya, distributor udang faname.
Dulu saya risetnya di Purworejo. Tapi yang punya itu dia menguasai Lampung. Jadi tambah udah Pak namanya di Lampung itu. Ternyata kebeli semua gitu. Jadi banyak Lampung itu, terutama yang dekat laut. Ada laut? Ada. Yang dekat laut banyak tambah-tambah pasangan. Udang itu kan cepat busuk. Cepat busuk. Yang di kepala belakang kepala yang hitam. Nah, ini yang mama yang nggak biasa masak nggak mungkin. Kamu dengeran? Nah, ada yang mau dengar? Bekasi nggak ada laut kan? iya. Tapi ada yang apa di Karawang? Udang itu yang bagian belakang kepala, dan dia yang harus dibersihin. Nah, kalau kemudian dia mau dijual ke Jakarta, kemudian nanti akan diekspor ke Jepang, pasti kalau itu nggak dibersihin, istilah di perundangan Panang ini ada istilah black spot. Sisi kayak titik hitam itu loh, yang di belakang. Tapi kan kalau mau jualan, kepalanya sudah nggak ada, kan sudah beda. Iya. Ya kan? Sudah beda, bukan udang segar namanya. Walaupun nanti sama perusahaan itu ada yang suka yang itu udang yang sudah dilurusin itu, terus ada apa? Tepung rotinya itu. Apa namanya? Nah, itu kan sebetulnya tadinya kan nggak seperti itu. Ada kepala ini. Nah, kemudian diolah, kulitnya kayaknya dikelupas kan? Iya. Kulitnya dikelupas, terus dilurusin, dipaksain. Zet. Nah, baru ditepuk, ya. Nah, lebih enak lagi, terserah nanti mau digoreng, mau dibakar. Kalau tepung ya dibakar goreng ya, goreng. Nah, sambil saus atau mayones atau apa gitu loh. Nah, sambil nanti bikin teh, bikin kopi. Nah, itu contoh aplikasinya kalau di dunia perikanan bisa udang, bisa ikan yang misalkan di tengah laut, ya, di kapal. Makanya saya katakan orang fisika main di kapal bisa, mimpi bisa. Teknologi kita sudah ada dipasang di kapal. Jadi menemani para nelayan biar ikan yang hasil tangkapan itu diterima, biar tidak ya, sehingga hasilnya harga jualnya begitu. Nah, ini tadi corona ya. Nah, corona ada yang dari corona ini kita juga sudah melahirkan energi yang di luar itu ada kotak luar negeri. Ya,
Ah, ya. Itu di dalamnya adalah teknologi plasma. Prinsipnya apa? Ada udara, saya paksa masuk ke zona plasma. Zona plasma itu apakah hanya ada ozon? Kan ada elektron, ada ion, ya. Nah, saya masukkan udara melewati itu. Mau nggak mau kan apa yang terjadi di dalam udara ini kan akan masuk. Kalau udaranya kotor akan masuk itu udara kotor. Kalau udaranya mengandung bakteri maka akan masuk itu udara mengandung bakteri. Kalau udaranya mengandung virus, covid kayak begitu akan masuk. Masuk ke zona plasma, dia akan bertemu elektron, dia akan bertemu ion, dia akan bertemu medan listrik, dia akan bertemu UV di area zona plasma itu. Maka setelah keluar dari zona plasma, dia akan bersih. Paham? Plasma tergantung keperluan yang ingin kita peroleh apa. Kalau di dunia pertanian saya ingin nitratnya. Kalau di dunia lingkungan ya saya ingin apa, udaranya itu jadi bersih. Paham? Nah itu kalau kita produknya kita namakan dengan Sitagri. Kalau di dunia pasaran itu ada yang menamakan air purifier, pembersih udara. Itu bisa membunuh virus-virus. Makanya kalau di Semarang itu dulu COVID itu kan banyak, jadi kan kampus-kampus pendidikan kan ya. Nah, kalau di sini enggak, di sini enggak. Ini jangan bilang-bilang. Misalkan kita pasang Sitagri. Bukan punya kita sendiri. Saya punya Sitagri, nggak sanggup. Kan itu ikhtiar kita, kan gitu. Jadi dulu menjadi masalah, kendala, masalah yang mau lulus dulu. Kan nggak bisa ngelab. Bagaimana mau riset coba? Sudah di mau lulus, nggak boleh ada mahasiswa semua yang belum, nggak boleh ada yang gelap. Pusing kan? Makanya kita atur. Untuk masukkan data, saya atur. Kamu jam sekian sampai jam sekian, kamu jam sekian sampai jam sekian. Kita nyalain Sitagri. Alhamdulillah. Jadi itu adalah adaptasi yang bisa kita lakukan. Jadi dari apa? Dari teknologi. Teknologi yang kita lahirkan dari apa? Dari riset, dari mainan di atas meja. Yang kemudian berubah menjadi teknologi. Yang real kita jual di pasar. Gitu. Jadi ini